Selamat pagi kepada Bapak Dr. Andes Pujo Sujito MBA selaku dosen mata kuliah Bisnis Internasional. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gaya Faustila Pamuti dengan NIM 20022000262 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen semester 3 kelas M. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang diberikan oleh Bapak dalam materi teori HO. Teori HO atau dengan kata lain, teori proporsional faktor dari Hester dan Ohming. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan 5 bagian dari teori HO. Yang pertama, pengertian dari teori HO. Yang kedua, pandangan dari konsep dari teori HO. Yang ketiga, kelemahan dari teori HO. Yang keempat, kurva dan asumsi dari teori HO. Dan yang kelima, kesimpulan dari teori HO. Yang pertama, apa itu teori HO? Teori HO adalah suatu kegagalan internasional yang dikembangkan oleh Elie Hester dan Bertil Ohlin. Teori HO didasarkan dari teori keunggulan komparatif David-Ricardo dan memprediksi pola kegagalan dan produksi berdasarkan jumlah faktor suatu negara. Pada intinya menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor produk yang menggunakan faktor yang murah dan berlimpah dan mengimpor produk yang menggunakan faktor langka. Yang kedua, bagaimana pandangan teori HO terhadap kegagalan internasional? Kegagalan internasional terjadi karena perbedaan opportunity cost suatu produk antara suatu negara dengan negara lain, dan pertukaran dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam jumlah proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara, dan suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain apabila negara lain atau negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan dalam faktor produksi. Bagaimana konsep dasar dalam teori HO? Jadi, ekspor negara yang memiliki sumber daya modal yang berlimpah akan berasal dari industri yang menggunakan sumber daya modal secara intensif. Dan negara yang memiliki sumber daya bumi yang berlimpah akan mengimpor barang tersebut dan mengekspor barang yang menggunakan tenaga bumi secara intensif sebagai gantinya. Yang ketiga, apa kelemahan dari teori HO? Apabila jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula, sehingga kegagalan internasional tidak akan terjadi. Yang keempat, apa saja kurva dalam teori HO? Kurva dalam teori HO ada dua. Yang pertama, kurva isokos, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Yang kedua, kurva isokwan, yaitu kurva yang menggunakan total kuantitas produksi yang sama. Menurut teori ekonomi, mikro, kurva isokos akan bersinggungan dengan kurva isokwan pada suatu titik optimal. Jadi, dengan biaya kos tertentu akan diperoleh produk yang maksimal, atau dengan biaya kos minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Bagaimana asumsi dalam teori HO? Asumsi dalam teori HO menggunakan asumsi 2 kali 2 kali 2. Artinya, yang pertama, kegagalan internasional terjadi antara dua negara, yaitu Indonesia dan Jepang. Yang kedua, masing-masing negara memproduksi dua macam barang, yaitu pakaian dan radio. Yang ketiga, masing-masing negara menggunakan dua macam faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan kapital. Yang kelima, kesimpulan dari teori HO. Kesimpulan dari teori HO yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Yang kedua, keunggulan komparatif dari suatu jenis produk yang dimiliki oleh masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimiliki. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung berspesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara itu memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal memproduksinya. Sekian dari hasil presentasi saya, semoga dapat dipahami dan diterima. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.